mulai. Sudah terlihatkah slide saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai bahwa siang ini kita akan belajar tentang ada 2 materi, GER dan GERD serta nematoda, ya, cacing, percacingan. Kalau GER dan GERD saya rasa kalian juga sudah dapat perkuliahannya di dewasa ya, di dewasa juga dapat. Dan kemarin nematoda itu yang keluar di Osteogenes itu keluar Ascariasis, ya. Definisinya sekarang mulai dari GER, ada yang kalau kalian dengar ada nausea, reflux, regurgitasi, ruminansia, dan vomiting. Yang nausea kalian pasti sudah tahu bahwa dia mual, kemudian reflux, kalau reflux itu sering terjadi pada bayi, karena dia gerakan involunter, kemudian tidak bertenaga. Ini yang nanti sering disebut sebagai GER. Apa bedanya nanti dengan GERD? Kalau D sudah ada D-nya berarti dia sudah ada penyakit disease, menimbulkan suatu gejala, ada efek yang ditimbulkan. Tapi kalau hanya GER, tidak masalah. Itu suatu hal yang normal terjadi pada bayi. Kemudian istilah lain yang sering kalian dengar nanti adalah vomiting. Kalau vomiting itu pakai tenaga, jadi semua yang isi di pencernaan akan keluar. Jadi apa sebenarnya GERD? GERD itu adalah keluarnya isi yang di dalam lambung dengan atau tanpa regurgitasi. Seringnya terjadi pada bayi ya. Nah ini sering disebut juga sebagai kalasia. Suatu keadaan yang sering dijumpai pada bayi ditandai oleh apa? Regurgitasi berulang dari isi lambung ke dalam esofagus. Dikatakan berdasarkan penelitian, kalau sphincter esofagus bagian bawah tidak berfungsi dengan baik, maka akan timbul reflux yang hebat, gejala muntah yang berlebihan. Karena penyebabnya memang masih belum diketahui secara pasti. Ya, artinya ada kembalinya isi lambung ke esofagus secara tidak disengaja. Bayi-bayi itu kan tidak sengaja dia mengeluarkan isinya. Kalau orang Indonesia mungkin bilangnya kumoh, gitu ya. Kalau GERD, dia nanti akan menimbulkan sejumlah gejala. Kalau dia GERD aja tidak. Jadi yang membedakan hanya kalau GERD tidak ada gejala apapun, tidak ada komplikasi, sedangkan kalau GERD itu ada. Jadi yang disebut sebagai GERD fisiologis, dia beberapa kali per hari terjadinya, singkat hanya kurang dari 3 menit, biasanya terjadi setelah makan, maka kalau pada bayi-bayi yang masih minum hanya dia ASI atau susu formula, seringnya terjadi setelah dia mengkonsumsi ASI atau susu formula. Dan tanpa gejala penyerta terjadi pada esofagus yang bagian distal. Jadi perbedaannya hanya itu. Kalau GERD dia tidak ada gejala yang lain-lain, dia hanya mengalir secara involunter isi lambungnya. Sedangkan kalau dia sudah disease, maka di sini akan muncul perubahan-perubahan fisik yang merugikan. Contohnya dia berat badannya tidak naik. Kemudian ketika dilihat ada ulcerasi mukosa, kemudian ada juga gejala respiratori kronik seperti halnya dia sering batuk, yang tidak diketahui sebenarnya penyebabnya apa. Kemudian juga bisa hematemesis, bisa anemi, bisa ada episode apnu yang mengancam jiwa atau terjadi sindrom kematian bayi yang mendadak. Apa sebenarnya etiologinya? Seperti yang saya singgung tadi, bahwa etiologi secara jelas belum diketahui secara pasti. Tapi dikatakan di situ bahwa kemungkinan berhubungan dengan sphincter esofagus bagian bawah. Ya. Jadi adanya tekanan intraabdominal yang meninggi itu akan menyebabkan reflux. Nah, di situ tonus otot sphincter esofagus bagian bawahnya belum berkembang dengan baik, masih kurang, maka muncullah ini. Kalau keadaan normal, tidak ada sudah agak besar gitu ya, maka kalau ada kenaikan tekanan intraabdominal karena ada kontraksi di lambung akan diimbangi dengan peningkatan tekanan pada sphincter esofagus bagian bawah. Maka mencegah terjadinya reflux. Tetapi kalau masih bayi yang fisiologis, maka dia otot sphincternya dikatakan di situ kurang. Tidak menyebabkan dia ada peningkatan tekanan di situ. Jadi dikatakan kemungkinan ada inkompetensi dari sphincter esofagus bagian bawah. Bagaimanakah epidemiologinya? Epidemiologinya sering terjadi pada bayi baru lahir, GERD aja ya.
Pada bulan pertama kelahiran, puncaknya biasanya pada bulan keempat dan lebih dari 1 kali episode regurgitasi. Pada umur 6-7 bulan sudah mulai berkurang dan hanya sedikit yang sampai 12 bulan. Tetapi kalau GERD itu bisa memang sampai anak-anak ya, sampai anak-anak. Dia menimbulkan komplikasi seperti yang saya bilang tadi. Seringnya kalau GERD akan meningkat pada anak dengan cerebral palsy, Down syndrome, cystic fibrosis bisa atau kelainan anatomi saluran cerna bagian atas, bisa stenosis pylorus, hiatus hernia. Mungkin kalau GERD kalian akan dapat banyak jumpai di orang-orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Kalau anak-anak lebih banyak adalah GERD-nya. Ini epidemiologinya, kalian lihat bahwa frekuensinya semakin muda usianya, maka dia akan semakin sering. Ini kan 1-4 kali per hari itu terjadi, kalau 0-3 bulan terjadi pada 74% bayi. Tapi orang tua nggak masalah, hanya 29% yang mengatakan bahwa takut masalah, karena biasa, gumo itu sudah biasa. Semakin dia semakin bertambah usianya, kalian lihat bahwa di usia 10-12 bulan, itu 75% orang tuanya tambah khawatir, karena kok masih aja gumoh. Berdasarkan penelitian masih kira-kira 1-4 kali masih terjadi. Tapi kalau lebih dari 4 kali sudah tidak ada. Tapi ini masalah bagi orang tua. Jadi kalau dia masalah GERD aja, pulangnya tidak selalu membawa resep, tapi membawa catatan apa yang harus dilakukan. Patofisiologi saya rasa tadi sudah saya jelaskan. Bagaimanakah mendiagnosisnya? Sebenarnya belum ada gejala atau kumpulan gejala dan tanda yang spesifik untuk dapat memastikan bahwa bayi atau anak itu menderita GERD atau GERD ya. Kalau GERD ya sudah dia gumoh, tersedak, cegukan, hikap. Nah, kalau sudah dia disease berarti nanti kamu melihat pertumbuhannya. Dia sudah sering gumoh, ternyata beratnya tidak nambah, tingginya tidak nambah, terjadi gagal tumbuh. Kemudian dia sering rewel. Kalau anak-anaknya sudah agak besar, dia mengeluhkan, dadanya terasa terbakar, berarti dia sudah GERD, bukan GERD lagi. Nah, tandanya kalau diperiksa, mungkin kalau kita periksa pakai kontras kalau ternyata harus ya, atau pakai endoskopi, itu ada esofagitis, ada stricture. Kemudian juga bisa gejalanya adalah pneumonia berulang, anemi, erosi gigi. Ini adalah spektrum gejala GERD berdasarkan usia. Kalian lihat bahwa yang sering regurgitasi itu bayi, dewasa jarang. Kemudian kalau nyeri di perut, ya jelas kalau bayi nggak mungkin akan hilang ya kalau anak-anak dewasa. Nah, silahkan kalau yang GERD itu kalian akan belajari di dewasa. Kemudian bagaimanakah kalau bayi? Dia menjadi irritable, nangis terus rewel, ya itu gejalanya. Kalau anak-anak jarang. Kemudian menolak untuk makan, anoreksia, itu adalah juga spektrum gejala dari GERD. Kalau sudah masuk ke disease, jadi terjadi fail to thrive tadi, abnormal posturing, dia lebih suka dia tengkurap dibandingkan dengan dia berbaring ya, kemudian dia ada cegukan, persisting hiccup itu cegukan yang terus-menerus. Dan juga giginya karena dia gumoh, maka terjadi erosi di giginya. Pneumonia tadi sudah disinggung. Nah, ini adalah perbedaan, bagaimanakah gambaran klinis antara perbedaan GERD dan GERD. Intinya kalau GERD pasti ada disease-nya, sudah selesai itu aja. Ya, jadi dikatakan bahwa kalau GERD itu terjadi di 2/3 bayi, ya, tapi tidak ada tanda patologis gitu aja. Bagaimanakah mendiagnosisnya? Ya, mendiagnosisnya bagaimana? Mendiagnosisnya kita lihat dari frekuensi gejalanya, ya pasti yang tadi sudah dijelaskan. Ini gejalanya bagaimanakah kalau dia kurang dari 1 tahun ya seringnya ini regurgitasi. Kemudian irritable tadi, yang dia nangis saja. Kemudian berat badannya sudah mulai nggak naik, mulai disease ini. Atau dia nggak mau makan. Nah, kalau sudah dewasa, sudah anak-anak lah 5 tahun sudah bisa bilang kalau dadanya rasa terbakar. Jadi ini adalah kalau kurang dari 2 tahun yang sering terjadi kalau GERD itu adalah regurgitasi, irritable, kemudian menangis, menolak makan, batuk bisa, terus-menerus tadi pneumonia, apnu. Sedangkan kalau anak-anak usia 3-17 tahun,
Dia bisa mengeluhkan dadanya terasa terbakar, nyeri, nausea, kemudian nyeri di ulu hati, bisa juga batuk dan bising. Ini adalah kalau ada kelainan yang asosiasinya dengan peningkatan GERD, yaitu bisa esophageal atresia esophagus. Nah, itu kan pasti pada anak-anak ya. Kalau dewasa udah telat, pasti sudah didiagnosa sejak dia anak-anak. Atresia esophagus, kemudian hiatus hernia, BPD, bronchopulmonary dysplasia itu adalah pada bayi yang dia memakai oksigen yang lama, maka dia ketergantungan terhadap oksigen akan menyebabkan terjadi kelainan yang disebut sebagai BPD. Nah, itu asosiasinya dengan GERD juga. Kemudian juga kalau dia ada asma, nah itu juga asosiasinya dengan GERD atau penyakit cystic fibrosis. Kalau ada tanda semua ini harus sebagai suatu tanda bahaya. Artinya belum tentu dia GERD atau GERD. Kalau ada bilus vomiting, muntahnya hijau, berarti ada sumbatan. Ada perdarahan saluran cerna. Kemudian juga ada tiap muntah terus-menerus yang nyemprot, itu juga hati-hati. Berarti bukan ke arah sana. Gagal tumbuh itu juga hati-hati. Ada konstipasi, ada demam, ada letargi. Ada bulging fontanel, fontanelnya menonjol, kemungkinan ada peningkatan tekanan intrakranial. Nah, itu harus hati-hati, itu warning sign-nya. Ini silahkan nanti dibaca apa saja sih diferensial diagnosis GERD pada bayi dan anak. Nanti silahkan dibaca dan bagaimanakah cara membedakan itu pakai studi apa. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Ya. Pemeriksaan penunjangnya setelah kita lakukan tadi secara anamnesis pasti sudah diberitahu dia pasti muntah, kita curiga ke sana, regurgitasi ya. Pemeriksaan penunjang itu ada banyak. Yang bisa kalian lakukan adalah yang terakhir. Nomor satu yang terakhir yang bisa kalian lakukan adalah pakai kuesioner. Kuesioner ini, kemudian kalau yang lain-lain ini untuk pengetahuan dan bisa dilakukan di rumah sakit tertentu. Tidak semua rumah sakit bisa melakukan ini. Ini untuk pengetahuan saja, jadi bisa direkam tentang esophageal pH monitoring. Nah, dia merekam derajat pH esofagusnya, ya. Tapi kelemahannya dia derajat keparahan reflux asam tidak berhubungan dengan keparahan gejala, kemudian mahal dan belum semua center. Kemudian juga bisa ini untuk pengetahuan saja, karena nggak mungkin ada juga di rumah sakit ya. Kemudian studi mobilitas, endoskopi di rumah sakit tertentu sudah ada, tapi juga harus benar-benar yang kira-kira kita curiga ke arah esofagitis atau apa, karena kita akan melihat mukosanya secara langsung, ya. Kalau tidak ada kelemahannya, tidak ada esofagitis, belum tentu dia tidak ada. Nah, makanya harus hati-hati yang indikasi yang mana yang harus diendoskopi untuk yang dia GERD. Kemudian radiografi kontras. Nah, ternyata secara penelitian belum bermanfaat dan tidak dianjurkan dalam. Kemudian di terapi empiris dengan obat-obatan PPI, tapi itu tidak semua bisa karena ada obat-obat tertentu yang tidak bisa diberikan pada anak-anak, ada usianya yang tidak boleh, ya. Jadi dikatakan bahwa anak-anak dengan gambaran klinis yang khas atau diduga kuat mengalami GERD dapat diberikan PPI ya, PPI 4 minggu. Kalau gejalanya dia membaik berarti dia GERD. Kadang-kadang dia berkurang nyeri ulu hatinya karena resolusi spontan. Jadi ini juga belum spesifik tapi bisa dilakukan. Yang mungkin kalian bisa lakukan, yang pasti kalian bisa lakukan adalah dengan ada pertanyaan ya untuk mengidentifikasi. Di sini ada 11 pertanyaan, totalnya 25 poin ya. Dia dipakai sebagai tes diagnostik yang valid dengan positif predictive value dan negatif predictive value-nya yang tinggi. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya seberapa sering sih bayinya mengalami gumoh? Nah, ini dalam sehari ya ditanya 1 sampai 3, 3 sampai 5, lebih dari 5. Seberapa banyak yang digumohkan itu berapa kira-kira? 1 sendok teh, 1 sendok makan atau lebih dari 1 ons? Apakah tidak nyaman? Tinggal jawab ya dan tidak. Tinggal jawabnya dan tidak dihafal nggak? Tempel aja. Kalau skornya adalah lebih dari 7, dia possible reflux. Kalau dia lebih dari 9, probable reflux. Ya, ini gambarannya. Nah, ini angkanya. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau yang yes or no, ini ada angkanya.
Kalau yang di sini yes 2, no-nya 0. Nah ini. Silakan tempel aja ini. Tinggal nanti dijumlah. Setelah semuanya sudah, oh dia ternyata reflux nih. Setelah dari aegir tadi, reflux, maka penata laksanaannya ditujukan untuk mengurangi reflux, menyembuhkan esofagitis kalau ada, dan mencegah terjadinya komplikasi. Dibagi menjadi dua, non-farmakologis dan farmakologis. Harus kita lakukan adalah non-farmakologis dulu. Kalau anak-anak, makanya tadi saya bilang kalau dia GER biasa itu ya kita resepnya tulisannya adalah edukasi, bukan obat. Non-farmakologis yang utama dulu, baru farmakologis. Ini dikatakan bahwa kasus yang ringan dan tidak rumit dapat diberikan terapi non-farmakologis. Contohnya apa? Tidurnya posisi kepala lebih tinggi. Sebelum tidur cegah, nggak boleh makan, paling nggak 2 jam sebelum tidur. Mencegah minum susu sebelum tidur. Posisi tengkurap itu juga bisa membantu juga. Selama 1 jam sesudah makan. Kemudian thickening formula, makanannya lebih ditentalkan ya, lebih ditentalkan. Ini secara khusus, jadi step by step-nya adalah pertama edukasi ke orang tuanya. Kalau dia memakai susu formula, maka dikentalkan. Atau dulu ada formula anti regurgitasi. Dulu ada salah satu merek susu, dia mengeluarkan anti regurgitasi. Tapi sekarang tidak ada, formula itu tidak masuk ke Indonesia. Cuma sekarang ini mereka sudah memakai, ada yang dikasih kacang apa, itu katanya efeknya sama dengan anti formula. Yang kedua, baru setelah ini semua gagal, maka diberi obat-obatan. Ya, ini. Bisa dia prokinetik, kemudian dikasih dia prone dia, dikasih omeprazole, kalau dia sudah tidak bisa semua, sudah GERD, baru operasi. Nah, ini yang pertama. Yang penting yang kalian harus pelajari adalah ini. Kalau GERD fisiologis, edukasi, bimbingan, pendampingan, atau dukungan pada orang tua sangat dibutuhkan. Udah cukup biasanya. Nggak perlu dikasih obat-obatan, ya. Teruskan ASI, karena berdasarkan penelitian bahwa kejadian GERD itu akan lebih rendah pada bayi yang mendapatkan ASI. Kalau ternyata bayinya, ibunya karena suatu sebab tidak bisa menyusui atau uh, uh, yang tidak boleh menyusui, penyakit apa, Dek? Kalau ibunya bagaimana? Yang dianjurkan sudahlah nggak usah menyusui kalau mampu. Penyakit apa? Penyakit apa? Hah? Penyakit apa, Dek? Nggak tahu. Hah? Halo? Nggak ada yang tahu. Suara saya terdengar kan? Suara saya terdengar enggak? Iya, terdengar, dokter. Oke. Saya ngomong sama siapa ya? Saya ngajar manusia kan ya? Jadi kalau saya tanya nggak ada yang bisa jawab ya? Satu aja. Pada kondisi apa yang dia tidak boleh ASI? Perkuliahanmu tentang apa aja sih? Perkuliahanmu sudah tentang apa saja? Semester 3 tentang apa aja? Semester 4 kan kalian? Iya, dokter. Sudah dapat penyakit apa aja semester 4? Boleh saya diberitahu? Halo? Kalau kalian nggak ngomong ya tak pikir ya kalian nggak ada. Saya ngomong sendiri nih. Tentang apa aja? Masa ditanya kuliahmu tentang apa aja nggak jawab? Itu maksudnya piye? Kalian ini semuanya lagi dengarkan atau lagi ngapain toh?
Kalian lagi dengarkan atau lagi ngapain ditanya? Kalian kuliahnya sudah dapat apa saja kok gak jawab ini loh. Emang saya tanya pertanyaan yang lain enggak kan? Saya sekarang tanya, kalian sudah dapat kuliah apa saja? Enggak ada yang jawab. Kuliah tentang jaundice, dokter. Terus, saya nggak tanya soal anak tok ya, tanya yang lain juga. Tentang kanker, lalu tentang obat-obat untuk kolesterol. Infeksi, soal infeksi apa ya sudah? Sampun dokter. Tuberkulosis, dokter. Terus apa lagi? HIV, dokter. Oke, HIV. artinya kalian bisa jawab dong pertanyaan saya. Kondisi bagaimana ibunya tidak bisa memberikan ASI. Kalau dia mampu, udahlah milih jangan ASI deh, gitu. HIV. Ketika Dokter. terinfeksi HIV, dokter. Infeksi HIV. Terus kenapa nggak jawab tadi? Kalian pikir saya guyon gitu. Saya lanjutkan, kalau dia ternyata tidak bisa mendapat ASI, maka diberikan protein susu yang terhidrolisa sempurna. Selama 2-4 minggu ternyata katanya dapat bermanfaat. Susu terhidrolisat sempurna digunakan pada kondisi bagaimana? Intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa. Hah? Emangnya laktosanya nih, tulisannya protein hidrolisat ekstensif kok, nggak ada hubungannya dengan laktosa. Udah dapat kuliahnya kan kalian? Sudah. Alergi susu sapi, dokter. Jadi ini katanya hampir mirip nanti bagaimanakah ada baganya seperti halnya alergi susu sapi. Nah, terus dikatakan bahwa tadi dia dikentalkan menurunkan regurgitasi, tetapi penelitiannya tidak menurunkan episode dan durasi dari refluksnya. Posisi tengkurap, dia akan menurunkan jumlah paparan asam pada esofagus dibandingkan dengan posisi terlentang. Tapi hati-hati kalau pada bayi karena kalau dia tengkurap kadang-kadang berhubungan dengan SIDS dan pemberian makanan yang sering tetapi kecil, small frequent feeding. Nah, tapi non medikamentosa apa? Tidak ada bukti yang mendukung sebenarnya mengganti makanan kayak seperti nggak boleh pedas, terlalu masam tuh nggak ada. Yang bisa dilakukan apa? Kalau dia anak-anak bisa mengunyah permen karet tanpa gula, setelah makan ternyata penelitiannya mengurangi reflux. Kemudian thickening tadi, kalau anaknya obesitas kurangi berat badannya, hindari makan dalam jumlah besar, tadi menghindari makan terlalu larut dan tidurnya posisi tengkurap atau miring ke kiri. Bisa. Kemudian medikamentosanya apa? Supresi asam. Kalau sudah agak lebih besar ya, dan itu tidak berhasil, bisa pakai H2. H2 contohnya ranitidin, famotidin, PPI. Ya, PPI ini hanya bisa digunakan, kalian lihat lansoprazol lebih dari 1 tahun. Kalau di bawah itu nggak bisa. Dosisnya silakan dibaca. Kenapa PPI ini dipakai? Dia memperbaiki gejala GERD, kemudian berdasarkan penelitian, kalau esofagitis yang erosif dia membaik dan lebih efektif dalam mensupresi asam dibandingkan dengan AH2, kemudian bisa diberikan hanya pada anak lebih dari 1 tahun. Ya. Prokinetik bagaimana? Katanya dulu metocloramid bisa, tetapi ternyata kita harus mempertimbangkan efek sampingnya. Jadi apa efek sampingnya metocloramid? Kalian kan sudah dapat farmasi? Apa efek sampingnya? Nggak tahu. Benar, extrapiramidal syndrome. Ya, itu efeknya. Ini prokinetik, tapi tidak ada obat prokinetik yang ideal untuk anak. Nah, jadi pendekatannya secara sistematik, fase 1 adalah edukasi, bimbingan, pendampingan, dan dukungan pada orang tua, perubahan gaya hidup tadi, menghindari makanan berlebihan. Fase 2, pengaturan dietnya, thickening formula, thickening agen, kemudian kalau dibutuhkan adalah formula terhidrolisa sempurna, atau kalau benar-benar alergi susu sapi, yang nomor sebenarnya adalah pakai formula berbasis asam amino.
Kemudian juga terapi posisi. Fase ketiga, kalau yang ringan mungkin diberikan alginat atau antasida pada anak yang besar. Baru di fase 4 kita berikan PPI ya atau AH2. Fase 5 ini sudah masuk ke spesialistik, kita bisa berikan prokinetik. Kalau tidak berhasil juga maka dilakukan laparoskopi. Jadi kalau ada bayi dengan kecurigaan GERD ini yang dilakukan. Yang paling enak nanti lihat di sini. Oke. Jadi kalau ada regurgitasi, bayi dengan regurgitasi, kita lihat ada red flag-nya enggak? Muntah, hematemesis, kemudian dia irritable, kemudian dia juga apakah batuk-batuk terus, valetotreff. Kalau tidak ada red flag, maka kemungkinan fisiologis. Berlebihan enggak? Tadi berdasarkan pertanyaan ya, pertanyaan yang tadi kuesioner. Kalau dia tidak berlebihan, ya sudah edukasi aja pasiennya, orang tuanya yang diedukasi. Kalau berlebihan, edukasi orang tua, kita pertimbangkan untuk thickening formula atau pakai extensive hydrolyze ya. Kalau ternyata ada red flag berarti patologi, cari. Kenapa kok pakai ini? Karena kebanyakan jangan-jangan juga tanda alergi. Kita tanyakan alerginya. Kalau ada alergi, maka baru takutnya adalah suatu alergi susu sapi. Silahkan sudah belajar bagaimana menangani alergi susu sapi, guideline-nya bagaimana. Masuk ke sana. Kalau tidak ada riwayat alergi, kalian tanya tadi pakai eye care tadi, kemudian kemungkinan kalau ada endoskopi, oke ini pH endoskopi kalian nggak bisa, tanya, ternyata kemungkinan dia besar. Kalian katakan di tempat yang terpencil gitu ya, nggak bisa lah merujuk susah. Nah setelah diperiksa dengan eye care ternyata maka kalau dia usianya sudah lebih dari 1 tahun boleh kalian coba ya pakai terapi empirik, pakai AH2 atau PPI 2 minggu sambil dirujuk gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata dia di sini pertanyaannya tidak mendukung ke arah GERD, ya mungkin jangan-jangan ada penyakit yang lain. Oke, silakan. Ada pertanyaan sebelum saya berlanjut ke cacing? Soal GERD? Nggak ada? Oke, sekarang kita bergerak ke cacing. Cacing yang ada di kita, di manusia, endoparasitik itu ada 2, nematoda dan platyhelminthes ya. Nematoda parasitik pada manusia sangat bervariasi ukurannya mulai dari mikrofilia sampai dia ukurannya 120 cm. Dan ternyata ukuran tidak berkorelasi dengan patogenitas ya. Paling virulen apa? Strongyloides stercolaris. Ini adalah banyak cacing-cacing yang berdasarkan transmisinya. Ada soil transmitted, itu berarti lewat tanah ya. Soil transmitted itu lewat tanah. Contohnya ada Ankylostoma duodenale, nanti dibahas lebih lanjut. Dia bagaimanakah modenya untuk masuk? Dia penetrasi kulit atau dimakan melalui ikut masuk ke mulut melalui larva. Kemudian Ascaris lumbricoides, ini yang kemarin keluar di Ujian Nasional ya. Dia menelan, ada di situ telur yang ada embrionya. Kemudian Necator americanus, Strongyloides stercoralis, kemudian juga ini, tapi ini kita tidak bahas yang dog run home ini, yang dari anjing ya, enggak. Kemudian Trichuris trichurea juga melalui telurnya. Kemudian juga paratenik juga bisa, dia melalui ikan itu ada, tapi kita juga tidak bahas. Ini saya menunjukkan saja bahwa ada beberapa cacing yang dia ditularkan dengan mode transmisinya. Ada yang ditularkan lewat arthropoda, contohnya apa? Ada Brugia malayi, saya tidak membahas ini nanti, terus kemudian loa-loa, ada Dracunculus medinensis, nah itu semuanya. Atau mungkin ini juga banyak kalian nanti, Euceria bancrofti, tapi saya juga tidak akan membahas ini. Saya lebih ke arah ke nematodanya. Ini juga cara bagaimanakah, ini banyak juga. Nah ini. Yang kita bahas nanti adalah yang khusus untuk nematoda, yaitu Ascaris, yang sering-sering ya, Ascariasis, Ankylostomiasis, kemudian Enterobiasis, Trichuriasis, ada Strongyloides, juga ada
cacing kita. Itu yang kita bahas. Yang pertama adalah askariasis. Askariasis itu adalah infeksi cacing gelang. Cacingnya bisa, kalau anaknya nggak sadar, kalian lihat itu bisa keluar dari hidung, bisa keluar dari mulut, ini beneran. Itu adalah yang di tengah adalah bentuk cacingnya, seperti cacing tanah, tapi dia warnanya agak kekuningan. Kemudian itu adalah gejalanya di sebelah kanan, itu adalah gejalanya perutnya buncit. Mungkin yang rame dulu, kalau kalian lihat ya, ada kasus yang di TV namanya Raya yang di Jawa Barat. Itu kan dia kenanya adalah askariasis. Makanya keluar dia cacing-cacingnya dari mulut seperti ini. Nah, artinya bahwa di tahun 2000 kemarin tuh kalau nggak salah 2024 atau 2025 itu masih banyak cacing di Indonesia. Jadi infeksi cacing itu tersering pada manusia. Dikatakan 1,2 miliar manusia terinfeksi di seluruh dunia. Ya. Askariasis kronis itu akan menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, ya. Kalau dia dewasa, terus kemudian membesar, dia bisa mengobstruksi di traktus biliaris dan intestinal, ya, menimbulkan 10.000 sampai 100.000 kematian setiap tahun, terutama pada anak. Dan di Amerika, anak kurang dari 6 tahun, obstruksi intestinal akibat Ascaris lumbricoides ini terjadi 2 di antara 1.000 anak terinfeksi per tahun. Di negara berkembang seperti di Indonesia, komplikasi akibat askariasis 11-67%. Jadi cacing itu masih banyak. Makanya kalau kalian lihat anak-anak di posyandu, di sekolah, itu pasti dikasih obat cacing. Tiap mereka 6 bulan mereka dikasih obat cacing. Jadi apa etiologinya? Etiologinya adalah askariasis ini cacing gelang Ascaris lumbricoides. Cara infeksinya dia melalui telur yang infektif, feko-oral ya. Kemudian telur ini akan berkembang di dalam usus menjadi larva. Larvanya dia akan mengalami migrasi paru. Yang bisa menyebabkan terjadi pneumonia. Salah satu tandanya. Cacing dewasanya dia bisa hidup sampai 2 tahun. Dan betina kalian lihat bertelurnya banyak sekali, 200.000 telur per harinya. Epidemiologinya adalah dia di negara tropis dengan higienis sanitasi yang jelek. Kalian lihat bahwa balita dan anak sekolah di Indonesia 50-70%. Penularannya lewat mana? Tangannya kotor, makanan dan sayurannya mentah, lalat. Kemudian mungkin MCK-nya juga tidak memenuhi standar ya. Dan ini bisa bertahan beberapa bulan, bahkan bisa sampai 2 tahun di suhu 5-10 derajat Celcius. Ini siklus hidupnya. Jadi kalau ada cacing dewasa, tinggal di lumen usus, kemudian betina dia menghasilkan kurang lebih 200.000 per hari. Keluarlah telur ini melalui feses ke tanah, ya. Kalau dia tidak dibuahi, maka dia bisa tertelan, tapi dia tidak infektif. Tetapi kalau telur ini di tanah ini dalam feses dia dibuahi, nah ini kan nanti kalian lihat di praktikum parasitologi ya. Nah, ini bagaimana telur yang dibuahi, bagaimana telur yang tidak dibuahi gambarannya ya. Kalau telur yang dibuahi menjadi embrio menjadi infektif setelah 18 hari tergantung kondisi lingkungannya. Kalau di situ ternyata lembab, nggak ada sinar matahari, tambah jadi. Setelah ini dia menjadi embrio dan infektif, tertelan lagi dia. Cuci tangan, ya ada cuci tangan, makannya mentah mungkin, nggak dicuci sayur-sayurannya, buah-buahnya nggak dicuci, itu kan faktor resiko ya, terus dimakan. Tertelan. Larvanya ini menetas dia larvanya menetas, menyerang mukosa usus awalnya kan ya, menyerang mukosa usus, dibawa vena porta, oleh vena porta dia dibawa, dia melalui sirkulasi sistemik di paru-paru. Jadi ini namanya ada migrasi ke paru. Nah, kalau migrasi ke paru ini bisa menyebabkan terjadinya pneumonia nanti gejalanya, seperti yang di paru-paru dia kurang lebih 10-14 hari menembus dinding alveoli, dia naik ke cabang bronkial ke tenggorokan dan ditelan kembali larvanya. Ya, sampailah ke usus halus berkembang menjadi cacing dewasa.
Kalau cacing dewasa dia dapat hidup sampai 1-2 tahun di dalam usus manusia. Ya, dalam usus manusia. Manifestasi klinisnya nanti bagaimana? Kalau dia ada migrasi larva dan cacing dewasa, ini akan menimbulkan penyakit. Migrasi larva berdasarkan siklus hidup tadi akan menimbulkan kerusakan mekanis dan imun mediated. Muncullah ada gejala yang namanya pneumonia Loeffler. Ada batuk, sesak, wheezing, hemoptysis ringan. Jadi kalau ada gejala seperti ini, kalian juga harus tanya. Jangan-jangan ada cacing, ya. Kalau dia infeksi berat, ada di dalam usus kan dia bertahan 1-2 tahun, dia terjadi muntah, dispepsi abdomen, kemudian kram. Beberapa kasus maka akan cacingnya keluar bersama muntah atau tinja. Nah, orang tua biasanya dia akan datang kalau sudah seperti ini, ya. Saya pernah ada pasien saya bawa cacingnya. Jadi dia tahu BAB-nya anaknya ada cacingnya masih hidup dibawa. Ini adalah bentuknya cacingnya. Kemudian kalau pada usus halus bagaimana kan nyeri abdomen, bisa terjadi obstruksi. Kalau obstruksi maka terjadi ileus. Karena dia panjangnya, cacing ini bisa sampai 40 cm, terjadi investasi yang berat, obstruksi usus yang akut, perforasi. Maka ini harus ada intervensi medis dan tegas segera, ya. Bisa juga cacing dewasa ini migrasi ke traktus biliaris, hati atau pankreas, maka menyebabkan kelainan kolesistitis, hepatitis, dan pankreatitis. Bisa juga obstruksi di duktus intrahepatis, terjadi abses hepar. Kalau kronis bagaimana? Malnutrisi jadinya. Ya, infeksi berat berulang maka terjadi resiko protein energi malnutrition. Etiologinya ini multifaktorial sebenarnya kalau malnutrisi. Kenapa akibatnya? Akibat sekresi enzim dan inhibitor protease di bagian proksimal usus halus. Diagnosisnya bagaimana? Secara mikroskopis, kalian periksa feses lengkap, kalian akan menemukan telur pada pemeriksaan tinja. Ini telurnya yang infektif, ya. Ini berarti sudah bisa menyebabkan infeksi. Kalau ini telurnya tidak infektif, ya kalian lihat aja perbedaannya. Saya tidak lagi mengajari ini karena nanti kalian lebih banyak pelajaran ini di bagian praktikumnya. Kemudian juga kalau ternyata ada cairan lambung, ya, atau cairan lambung itu ditemukan larva atau di paru ditemukan larva seperti gambaran sederhana. Kalau dia migrasi larva di paru, bisa terjadi eosinophilia perifer, infiltrat di paru, dan ada di sputumnya. Nah, karena dia pneumonia Loeffler, sputumnya kalau kita periksa ada kristal Charcot Leyden. Ya, seperti halnya yang di sebelah kanan. Kenapa muncul ini? Dia produk pemecahan sel darah putih eosinofil sebagai hasil destruksi oleh parasit tertentu, yaitu parasitnya di sini adalah Ascaris. Kemudian cacing dewasa secara makroskopis kalau kalian menemukan gambaran seperti ini, tadi yang saya bilang ada cacing, bisa keluar lewat feses, lewat mulut, lewat hidung. Biasanya dia ujungnya runcing, panjangnya kurang lebih 15-35 cm. Kalau yang dia betina cenderung lebih besar. Nah, cacing betina ukurannya lebih besar. Ya, kemudian dia alurnya, genital cradle-nya ini dia alurnya gelap melingkar di bagian bawah ini, seperti gambar ini. Nah, ini loh, bisa menyebabkan obstruksi usus. Jadi di usus dia akan seperti ini. Tadi, kalau cacing dewasanya diem di sini 1-2 tahun, dia akan modelnya seperti ini, makanya bisa terjadi ileus. Ini cacing dewasanya. Tata laksananya bagaimana? Diberikan obat cacing apa? Albendazole. Dosisnya 400 mg, cukup 1 kali. Kemarin dulu banyak yang bilang 5 hari, enggak. Kalau albendazole adalah 400 mg 1 kali. Untuk semua umur. 400 mg. Kalau tidak ada albendazole, maka kalian bisa berikan mebendazole 2 kali 100 mg selama 3 hari atau 500 mg 1 kali. Ya. Pilihan berikutnya bisa kalian berikan pirantel pamoat, dosisnya 11 mg per kilo berat badan per 1 kali
maksimum 1 gram. Paling enak kan yang atas, udah nggak usah mikir kilogram berat badan, 400 sudah langsung ya. Kalau ternyata terjadi ada obstruksi tadi, dia di dalam usus gitu ya, banyak menghambat, maka diberikan obatnya beda, ditambah piperacin sitrat, tujuannya untuk melumpuhkan cacing. Ini dosis awalnya 150 mg per kilo per oral, dilanjutkan dengan 6 dosis. Ya, 6 dosis. Kalau 6 dosis tiap 12 jam berarti 3 hari ya. Jadi dia 65 mg per kilo tiap 12 jam. Kemudian juga bisa diberikan minyak mineral atau gastrografin oral atau per NGT untuk apa? Relaksasi bolus cacing yang menyumbat tadi. Kalau semua ini gagal maka harus laparotomi. Jadi gara-gara cacing aja bisa laparotomi. Pencegahannya apa? Pengobatan massal. Seperti halnya di Indonesia, karena dikatakan bahwa kemungkinan 50-70% dia kena, maka diobati massal. Biasanya dia diulang 3-6 bulan. 6 bulan dia biasanya dikasih obat cacing, itu programnya pemerintah, dan kita harus perbaiki higien dan sanitasi. Cacing berikutnya adalah enterobiasis, cacing kremi. Ya, cacing kremi ini yang sering ya, cacing kremi sering. Etiologinya apa namanya? Enterobius vermicularis. Dia cara infeksinya bagaimana? Via tangan, pakaian, spray, debu. Jadi dia masuk ke lambung ya. Jadi kan tadi telurnya ada di kuku-kuku gitu ya, habis membersihkan spray ya. Nanti kenapa kok harus spray? Nanti ada di belakang. Kemudian kalau sudah dari lambung, telurnya pecah, berubah menjadi larva, dewasa di seikum dia. Tidak ada migrasi baru. Cacing dewasa di situ hidupnya hanya 11-35 hari. Dia bertelurnya di peri anal. Kalau gatal di peri analnya sama anak-anak digaruk. Telurnya ada di jari, hingga sekali biasanya. Epidemiologinya sebenarnya tidak tergantung dari negara, sosial ekonomi, dan usia. Ya, bisa terjadi semuanya. Lebih seringnya adalah di suatu asrama, kos-kosan, gitu ya. Seringnya itu dibandingkan populasi yang luas. Ini. Jadi tanpa migrasi baru, telurnya tadi yang kena tadi di peri anal, ikut masuk, terus sudah dia akan dewasa di seikum, bertelurnya juga di peri anal. Ini, disimpannya di lipatan peri anal, telurnya. Kemudian penularannya lebih sering ini loh, self-infection, akibat transfer telur infektif ke mulut. Ya, dia menggaruk di daerah perianal, transmisi antar manusia melalui pakaian atau spray yang terkontaminasi. Karena kan dia telurnya disimpan tadi di lipatan perianal ya. Mungkin pada saat tidur, terus kemudian dia ada masuk di spray-spray. Nah, ini melalui permukaan yang terkontaminasi. Hanya sejumlah kecil saja yang tertular melalui hirupan, bisa ya. Setelah itu dia terinfektif masuk ke usus halus, larvanya menetas ke seikum di kolon. Dia jadi cacing dewasa, kemudian bertelur lagi. Kurang lebih waktunya 1 bulan. Ini kan umur cacing dewasa kurang lebih 2 bulan. Cacing betina dia akan meletakkan telurnya saat berjalan di kulit daerah perianal. Itu yang menyebabkan gatal, terutama sore ya. Dia telur menjadi infektif dalam 4-6 jam dalam kondisi optimal. Jadi, retroinfeksi atau migrasi larva yang baru menetas dari kulit anal kembali ke rektum itu dapat terjadi juga, tetapi frekuensinya tidak diketahui. Jadi dia menetas di situ, kembali lagi ke rektum bisa, tapi berapa frekuensinya tidak diketahui. Manifestasi klinisnya bagaimana? Umumnya dia tidak bergejala. Kalau dia cuma gatal-gatal gitu kan dikiranya ya nggak apa-apa ya, umumnya nggak bergejala. Gejala khasnya itu adalah gatal di perianal atau perianal, terutama malam hari dia. Kalau ternyata digaruk terus terjadi ekskoriasi, maka bisa terjadi superinfeksi bakteri di situ. Kalau kamu periksa, biasanya eosinofilnya tidak tinggi ya, karena pada sebagian besar sus tidak ada invasi jaringan. Kadang-kadang bisa menginvasi ke bagian genitalia wanita. Traktus genital wanita menyebabkan apa? Vulvovaginitis dan granuloma peritoneal atau pelvis. Gejala lainnya apa? Anoreksia, irritable, dan nyeri abdomen. Bagaimanakah diagnosisnya?
Secara laboratorium, kita bisa secara mikroskopik menemukan telur dari daerah perianal. Kita susah kalau kita itu memeriksa, mendiagnosis ini dari feses lengkap. Jadi pakai namanya adhesive tape transparan, Scotch test. Bukan kalau ada kecurigaan ke arah cacing kremi, kalian tidak bisa minta pemeriksaannya adalah feses lengkap, nggak akan nemu apa-apa. Jadi temunya itu adalah, ini kalian lihat bahwa pada pagi hari sebelum defekasi ya, menekankan adhesive tape transparan. Nah, bukan FL ya, bukan feses lengkap. Tapi ini ditempel nanti adhesive tape transparan pada kulit perianal, kemudian tape ini diletakkan di atas slide untuk melihat. Jadi bukan feses lengkap. Alternatifnya bisa menggunakan anal swab ya, tuh, bukan feses lengkap, diingat-ingat ya. Telur bisa ditemukan tetapi jarang ya pada tinja, makanya ini tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan ya. Kemudian diagnosisnya lagi kalau kita menemukan cacing dewasa pada daerah perianal atau pemeriksaan anorektal atau vagina kita menemukan. Ini secara mikroskopis A dan B ini adalah telur enterobius ukurannya. Kemudian yang C adalah telur enterobius pada preparat cellulose tape. Nah, ini banyak kan telurnya, ini bentuknya. Silakan dipelajari nanti di praktikum. Kemudian ini adalah cacing dewasa. Ini adalah ujung anterior cacing dewasanya. Kemudian gambar E, F, dan G ini adalah untuk terlihat umbai cacing manusia yang mengandung Enterobius vermicularis. Ini kalau cacing dewasanya di kulit perianal yang ada panah. Ya, seperti halnya parutan kelapa. Ya, kayak parutan kelapa gitu ini. Tata laksananya apa? Pakai pirantil pamuat. Kalau pakai pirantil pamuat dosisnya sama 11 mg per kilo dosis tunggal, tetapi untuk ini harus diulang 2 minggu kemudian. Beda halnya dengan tadi Ascaris 1 kali aja. Ini diulang 2 minggu kemudian. Alternatifnya mebendazole 1 kali 100 mg diulang juga 2 minggu kemudian. Kalau tidak ada albendazole 400 mg diulang 2 minggu kemudian. Itu bedanya tata laksananya dengan Ascaris tadi. Cacing yang ketiga adalah cacing tambang atau hookworm namanya. Yang termasuk dalam cacing tambang ini ada dua yang nanti kita pelajari, yaitu Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Yang lain tidak. Epidemiologinya bagaimana? Kurang lebih dikatakan 1 miliar traktus gastrointestinal manusia itu mengandung cacing tambang seluruh dunia ya. Dan cacing tambang ini penyebab utama anemia defisiensi besi di negara berkembang. Sampai dewasa sampai. Saya pernah punya pasien HB-nya 2, ternyata dia kena cacing tambang ya. Etologinya dari Ordo-Strongyloida, ada 2 spesies tadi yang saya bilang nanti kita bahas, yang paling sering menginfeksi manusia, yaitu Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Ya. Ini karakteristik telurnya, silakan nanti kalau telur silakan di praktikum. Siklus hidupnya bagaimana? Telur itu terbawa keluar dalam feses, kemudian menetas dalam kondisi sesuai, lembab dan hangat dalam waktu 1-2 hari, kemudian dia menjadi larva raptidiform dan bersifat infektif kalau larva. Dia bertahan kurang lebih 3-4 minggu pada lingkungan yang sesuai. Saat kontak dengan manusia, maka larva ini akan masuk ke dalam kulit. Kalau dia nggak pakai sandal gitu ya, terbawa ke peredaran darah vena, ke jantung dan paru. Kemudian larva ini akan mencapai usus, dia akan menyerang dinding usus dan menyebabkan kehilangan darah pada ususnya. Karena kalau kalian lihat nanti di praktikum dia seperti ada taringnya, tancap di situ. Kemudian larva menjadi dewasa dan mati secara seksual dalam 2 bulan. Cacing tambang dapat tinggal di dalam usus halus selama 1-5 tahun. Kalau Ascariasis tadi sampai 2 tahun, ini lebih lama lagi, sampai 5 tahun. Beberapa larva dari Ankylostoma duodenale setelah masuk ke dalam kulit dapat menjadi dorman. Jadi dia di dalam usus ya. Kemudian Ankylostoma duodenale juga dapat terjadi melalui jalur oral atau melalui menyusui pada bayi baru lahir.
Tetapi kalau Necator americanus membutuhkan fase migrasi transpulmoner, ya. Nah, ini lihat kan seperti ada taringnya. Ini ada larva rhabdidiform, ada larva filariform, gitu ya. Kalau kalian ingat bahwa larva ini dari telur, larva rhabdidiform, filariform baru dia penetrasi, kemudian terjadi yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, penetrasi kulit oleh larva itu menyebabkan apa? Gatal di situ. Di lokalnya ada gatal, ya. Kemudian bisa menyebabkan suatu kelainan. Nah, Wakana disease namanya, dia hipersensitivitas. Seperti halnya sindrom hipersensitivitas yang berat. Mual, muntah, kemudian sesak nafas, eosinofilia, ya. Dapat timbul setelah dia ada larva yang tertelan dalam jumlah yang besar, ya, makanya ini jarang terjadi. Kemudian juga bisa terjadi eosinophilic enteritis, ya, kalau dia ada kolik diekserbasi oleh makanan. Cacing dewasa pada usus halus akan menimbulkan gejala gastrointestinal yang spesifik, hampir semua cacing ini ya, nyeri, anoreksia, dan diare. Bagaimanakah perdarahan yang ditimbulkan oleh cacing ini? Biasanya terjadi perdarahan itu 10-20 minggu setelah infeksi. Kalau Ankylostoma duodenale itu lebih banyak menimbulkan perdarahannya dibandingkan dengan Necator americanus, ya. Dia menyebabkan anemia defisiensi besi. Nah, kalau sudah terlalu banyak jantungnya nggak kuat memompa, maka ada komplikasi jantung. Infeksi moderat sampai berat yang berlangsung lama, maka dia tampak pucat, kulitnya berwarna kuning kehijau-hijauan, sesak, dan lemah. Dan infeksi kronis ini akan menyebabkan malnutrisi protein juga. Pada anak-anak akan menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif juga terhambat, dan intelektual juga terhambat. Bagaimanakah mendiagnosisnya? Pada infeksi akut, ada gejala yang berhubungan dengan migrasi larva. Ya, gejala klinis ini tergantung pada jumlah cacing. Karakteristiknya kalau larvanya menembus dia gatal, ada ruang, ya. Timbul pada permukaan kulit manapun, efloresensinya ada erythematus, papular atau vesikular, kemudian pruritusnya intens, di situ ada garukan, akhirnya muncul ekskoriasi dan infeksi bakteri sekunder. Kemudian ada gejala pulmonal pneumonia, tapi ini lebih ringan dibandingkan dengan askariasis. Ini patologinya yang hubungannya dengan status gizi, kalau kira-kira 50 cacing itu gejalanya subklinis. Kalau 50 sampai 125 cacing gejala klinisnya mungkin timbul. Kalau 500 cacing sudah berpengaruh terhadap berat badan. Kemudian gejala klinis pada infeksi akut, kebanyakan nafsu makannya menurun, mual muntah, diare, konstipasi. Kalau dia sudah terjadi anemia, maka jantungnya bisa hipertrofi. Kalau anemianya berat, kita bisa mendengarkan murmur di semua ostium, nadinya cepat, eosinofil naik. Kalau infeksi berat pada anak, maka akan mengganggu fisik dan mental dan menyebabkan anemia juga. Pada pemeriksaan hapusan tinja, kita akan menemukan telur cacing, ya. Kemudian juga ada ulcerasi. Kalau seumpama kita mau lihat di situ, di PA katakan ya, ulcerasi ileal dan kolon, kadang-kadang juga ditemukan cacing dewasa kalau kita melakukan kolonoskopi. Kemudian juga ini telurnya nanti silahkan juga dilihat di praktikum. Kemudian tata laksananya bagaimana? Tata laksananya tujuannya adalah membunuh cacing dewasa. Pakai apa? Lagi-lagi albendazol. Obat cacing ya itu aja. Albendazol 400 mg satu kali, mebendazol sama kan dosisnya tadi. Nah, tapi mebendazol itu dikatakan absorpsinya kurang baik, tidak mengeradikasi larva ankylostoma di jalur ekstraintestinal, ya kayak tadi di paru. Nah, maka dibutuhkan pemeriksaan feses yang periodik. Jadi akan lebih bagus yang albendazol. Pada ini juga kita harus mengatasi dengan suplementasi besi. Kalau ternyata dia menimbulkan anemia tadi yang berat, kemudian juga perdarahan, maka transfusi darah. Peningkatan sanitasi, pendidikan kesehatan untuk mengurangi kemungkinan infeksi kembali. Kalau ada creeping eruption, larva Neos migrans ya, Cutaneous migrans, tadi gara-gara larvanya tadi yang menembus kulit, maka kita lakukan krioterapi dengan liquid nitrogen, kemudian tiabendazol topikal 1 minggu, dan albendazolnya di sini diberikan 5 hari berturut-turut. Kalau ada kelainan yang disebut sebagai
cutaneous larva migran. Tapi kalau nggak ada, albendasolnya hanya satu kali. Ini sudah pengobatan penunjangnya. Pencegahan, berantas sumber infeksi pada populasi, perbaikan sanitasi dan kebersihan pribadi, dan mencegah terjadinya kontak dengan larva. Cacing berikutnya adalah cacing cambuk, Trichuris trichuria. Ini etiologinya. Trichuris trichuria, cacing cambuk, hidupnya dalam usus besar, terutama sekum. Ukurannya, ini kalau cacing jantan mempunyai ekor yang melingkar, sedangkan kalau cacing betina ekornya membulat atau tumpul. Silakan nanti dilihat di praktikum. Telurnya berbentuk tempayan, ya. Epidemiologinya, lebih dari 800 juta penduduk dunia terinfeksi cacing cambuk di daerah subtropis yang liswering dan tropis, sanitasi yang buruk. Kemudian cacing dewasa Trichuris trichuria ini penyebab penting terjadinya IBD pada anak di negara berkembang. Bagaimanakah siklus hidupnya? Telur yang tidak infektif keluar bersama tinja. Kemudian di tanah telur berkembang menjadi bentuk 2 sel, ya, kemudian membelah menjadi bentuk multiseluler. Nah, yang seperti ini, ya, 2 sel berkembang menjadi multiseluler, menjadi infektif dalam 15-30 hari, kemudian tertelan. Tertelannya lewat apa? Makanan atau tangan yang terkontaminasi, dia menetas di usus halus, melepaskan larva yang matang dan menjadi dewasa di kolon. Cacing dewasa ini hidup di sekum dan kolong ascendent, bagian anteriornya dia menyusup ke mukosa, kemudian cacing betinanya mulai menghasilkan telur kira-kira 60-70 hari setelah infeksi dan menyebarkan 3.000-20.000 telur per hari di sekum. Masa hidup cacing dewasa di situ kurang lebih 1 tahun. Manifestasi klinisnya bagaimana? Paling sering adalah asimptomatis, beberapa dengan riwayat nyeri di right upper quadrant-nya, atau nyeri periumbilikal yang nggak jelas. Anemianya lebih ringan karena mengisapnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang cacing tambang tadi. Infeksi berat terutama pada kecil dapat menyebabkan masalah gastrointestinal. Contohnya apa? Nyeri abdomen, diare, disentri kronis, prolaps rekti. Ini yang sering menyebabkan seperti halnya disentri, ya. Kemudian hambatan pertumbuhan, defisit perkembangan, dan kognitif. Bagaimanakah diagnosisnya? Kalau kita menemukan telur dalam tinja, kalau dia infeksinya ringan, dia sulit, ya. Kemudian gambaran mikroskopis telurnya ini gambarnya berbentuk tempayan. Nah, silahkan nanti gambarnya tempayan kan seperti ini, khas, ya. Silahkan dilihat di praktikum. Diagnosisnya juga salah satunya menemukan cacing dewasa seperti ini. Kalau kita melihat pemeriksaan mukosa rektum dengan protoskopi atau secara langsung pada kasus kalau ada prolaps, ya, ada prolaps di kolonnya tadi prolaps, di sekumnya prolaps, kita lihat bisa ada cacingnya. Tata laksananya apa? Dia pakai mebendazole, ini yang paling utama, dosisnya 2 kali 100 mg selama 3 hari atau 500 mg 1 kali untuk semua usia. Tidak ada miligram per kilo, ya. Kemudian alternatifnya albendazole, kalau albendazole diberikan selama 3 hari. Pencegahan pasti perbaikan higien dan sanitasi. Berikutnya adalah strongyloidiasis, dia etiologinya Strongyloides stercoralis, mungkin ini lebih jarang kalian temukan. Ya, dia dapat menyebabkan infeksi pada manusia, seringnya pada simpanse memang. Jadi ada 2 siklus hidup bebas dan siklus hidup parasitik, ya, siklus hidup parasitik. Jadi dia bisa autoinfeksi di sini, juga ada di sini larva raptidiform, ya, beda tapi tadi dengan yang Ankylostoma duodenale, ya, dia ada 2 ini siklusnya. Distribusi geografisnya di daerah tropis dan subtropis, bisa juga di daerah yang beriklim sedang dan lebih sering di daerah pedesaan, institusi, dan kelompok sosioekonomi rendah. Ini jarang kok kalian dapati. Gambaran klinisnya seringkali asimptomatis, ada 3 tahapan infeksi, yaitu dia infeksi kulit tadi, kemudian migrasi larva melalui paru-paru, kemudian juga parasitisme usus halus oleh cacing dewasa. Ya, hampir sama dengan halnya ankylostoma, juga bisa menimbulkan manifestasi reaksi alergi.
terhadap larva filariform yang migrasinya melalui kulit. Ya, juga sama, dia ada gejala pulmonal menyerupai seperti halnya yang askaris. Gejala gastrointestinal hampir sama semua, cacing, nyeri abdomen, diare. Ya, kemudian pasien yang imunosupresi terjadi diseminata, nyeri abdomen, distensi, shock, bisa komplikasi pulmonal dan neurologis dan juga septikemia. Diagnosisnya bagaimana? Secara mikroskopis kita bisa mengidentifikasi larva. Larvanya bisa raptidiform, filariform pada tinja atau cairan duodenum, kemudian juga bisa pada sputum. Tata laksananya di sini obatnya beda, ya. Pilihan utamanya adalah namanya ivermectin. Ivermectin ini juga obat cacing. Dosisnya 200 mikrogram per kilo per 24 jam, 1 kali per oral untuk 1-2 hari. Ini bedanya obatnya, ya. Alternatifnya baru albendazol, dosisnya sama 400 mg. Kalau terjadi hiperinfeksi, maka ivermectinnya 7-10 hari. Nah, bedanya di situ. Yang terakhir adalah taneniasis. Mungkin ini agak lebih jarang ya, agak lebih jarang taneniasis. Apa sih dia? Ya, infeksi yang disebabkan oleh cacing pita. Gampangannya ada cacing pita sapi, ada cacing pita babi. Sekarang ini mungkin lebih jarang karena di dinas pertanian ya, di situ ada peternakan, dia akan melihat hewan-hewan yang disembelih. Hewan-hewan yang disembelih itu apakah mengandung cacing atau tidak. Kalau ternyata mengandung cacing, ini tidak bisa dipakai ya, gitu. Di sini khususnya Taniasolium, cacing pita babi itu dapat menyebabkan suatu kelainan yang namanya cysticercosis. Siklus hidupnya bagaimana? Sama, hampir sama. Baik Tania saginata, cacing pita sapi, atau Taniasolium, cacing pita babi. Dia disebabkan ini ya, manusia merupakan satu-satunya host definitif. Nanti telur atau proglotitnya dikeluarkan melalui feses. Fesesnya siapa ya? Fesesnya ini ya bertahan berapa hari, bulan atau berapa bulan di lingkungan. Nah, kemudian ternak dan babi yang terinfeksi saat makan sayuran yang terkontaminasi telur atau proglotit gravid ini di usus hewan. Ini dia onkosvirnya menetas, menyerang dinding usus dan bermigrasi ke otot lurik, tempat berkembang menjadi cysticercus. Ya, cysticercus ini dapat bertahan selama beberapa tahun pada hewan. Kemudian manusia terinfeksinya lewat mana? Dia memakan daging yang terinfeksi ini, mentah atau kurang matang. Ya, nggak mungkin lah makan daging mentah ya, kurang matang biasanya. Di usus manusia, cysticercus ini akan berkembang menjadi cacing pita dewasa dalam 2 bulan. Dapat hidupnya sampai beberapa tahun. Cacing pita dewasa ini melekat pada usus halus dengan skolek dan menetap di usus halus. Nah, skoleknya ini yang biasanya beda antara cacing pita sapi atau cacing pita babi. Ini panjangnya. Panjangnya ini kalau Tania saginata bisa mencapai 25 meter, kalau dia Taniasolium 2-7 meter. Dewasanya akan menghasilkan proglotit yang matang, menjadi gravid, terlepas dari cicing pita dan bermigrasi ke anus atau keluar melalui tinja. Kurang lebih 6 hari. Nanti balik lagi kalau dimakan lagi oleh tadi ternaknya. Ini kan proglotitnya ini yang membedakan. Sering ditanya, kalian mungkin OSC gitu ya, OSC nasional adalah proglotit. Ini yang sering ditanya. Apa yang membedakan antara Tania saginata dan Taniasolium? Silahkan nanti dipelajari di ya. Ini secara garis besar tadi sudah ya saya jelaskan, jadi dia masuk ke situ dari manusia, termakan nanti masuk. Klinisnya bagaimana? Kalau dia yang di cacing pita ya, cacing pita sapi yang seringnya yang terjadi gejala abdominalnya ringan, kemudian migrasi proglotit akan menyebabkan appendicitis, kolonitis. Kalau Taniasolium jarang bergejala dia, lebih jarang bergejala. Gejala utamanya adalah keluarnya proglotit. Yang terpenting kalau Taniasolium terjadinya cysticercosis. Apa itu cysticercosis? Infeksi pada manusia pada stadium larva, dia menyebabkan ini loh, gejala cerebral.
Kemudian exacerbate contohnya di mana? Di mata, kardiak, dan spleen. Diagnosisnya bagaimana kita mengidentifikasi mikroskopis telur dan proglutit dalam feses. Ini makanya yang dibedakan, silahkan dilihat di praktikum tadi. Karena seluruh spesies Tania ini menghasilkan telur yang identik secara morfologi. Mau itu dia telur Tania saginata, solium itu identik. Maka yang membedakan adalah proglutitnya. Makanya ditanyanya adalah proglutit bukan telurnya. Nah ini kan, identifikasi dengan telur proglutitnya di skoleknya nanti dilihat. Tata laksananya, pilihan pengobatannya ini juga beda. Pakai praziquantel, dosisnya 5-10 mg per kilo per orang per kali. 1 kali saja diberikan. Ya, itu terakhir. Ada pertanyaan? Silahkan. Di obat TB-nya stop dulu. Terang, anu deh, apa drug indus, sama kasih Ordavak 2 kali, berarti piro? 2 kali 500 deh, kapsul aja. Iya, obat TB stop. Besok kita tak bilangin, tak kasih tahu, tak sesuaikan dosisnya. Oke, kan kok puskesmas toh? Nanti biar lapor ke puskesmasnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Cacing harus kalian kuasai ya, karena masih banyak. Setidaknya adalah cacing Ascariasis, Enterobiasis, cacing tambang. Ya mungkin kalau yang sering ya, kalau cacing kita sapi ini ya udah jarang lah. Oke, gak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.